tema Hari TB Sedunia tahun ini adalah Yes We Can. Ya, kita bisa mengakhiri TB pada tahun 2030. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Muslimah hadir menyapa Anda. Tentunya masih dalam program podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pemirsa, 24 Maret merupakan peringatan Hari TB Sedunia, di mana menurut WHO, TB masih menjadi masalah kesehatan yang sangat serius hingga saat ini. Indonesia sendiri berada di posisi kedua dengan kasus jumlah TB terbanyak setelah India dan diikuti oleh China. Nah, tentunya sesuai dengan tema peringatan Hari TB tahun ini, yaitu Ayo Bersama Akhiri TB, Indonesia Bisa. Bagaimana nanti seluruh stakeholder di Indonesia dapat mengeliminasi dan juga mengakhiri TB ini. Nah, kita akan bincang-bincang hari ini dengan ahlinya, yaitu Ibu Dr. Rusilawati, SPP, dokter spesialis paru, Rumah Sakit Universitas Andalas. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Ibu Wati. Halo, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Insya Allah baik. Sehat ya Bu ya, Iya. tetap semangat tentunya menjalani aktivitas. Oke. Oke, Dokter Muslimah panggil dokter aja ya. Oke. Dokter, di Indonesia ada 800 ribuan kasus TB, dan ini sebenarnya seperti apa sih dokter penyakit TB ini dan bagaimana penularannya? Oke, untuk situasi TB di Indonesia ya. Indonesia itu adalah, kalau di WHO ada kelompok high burden tuberculosis ya. Jadi negara-negara dengan beban tinggi itu seperti India, Indonesia. Sebenarnya di Asia Tenggara bukan hanya Indonesia sendiri, tapi seperti kayak Myanmar. Tapi Myanmar itu sebenarnya kalau dihitung per apanya mungkin sedikit lebih tinggi dibanding Indonesia, misalnya per 100 ribunya ya. Iya. Tapi untuk jumlah absolutnya itu mungkin tidak sebanyak Indonesia karena penduduknya juga mungkin tidak sebanyak Indonesia. Ya, kita karena penduduknya banyak dan TB-nya banyak. Yang menjadi masalah adalah dari sekitar 800 ribuan itu yang diobati itu tidak mencapai 80% seperti target nasional. Jadi sekitar 50% saja. Ya. Kemudian itu masalah pertama. Kemudian masalah kedua adalah TB itu sekarang muncul lagi TB yang bukan TB biasa tapi TB resisten obat. Ya, itu menjadi beban juga karena pengobatannya susah, efek sampingnya banyak, dan stigma masyarakat juga tidak membantu di sini, banyak membuat pengobatan TB itu menjadi lebih sulit dari yang seharusnya gitu. Oke. Resisten obat ini dikarenakan karena ketidakdisiplinan minum obat ya dokter ya. Tapi nanti kita akan bahas soal itu. Oke, ya. Tapi sebelum ke situ, Muslimah juga mau tanya nih dokter, TB ini apakah menyerang kalangan usia tertentu atau semua kalangan usia dokter? Semua kalangan usia bisa terkena tuberkulosis ya. Semua kelompok kelompok sosial masyarakat ya. Meskipun sebenarnya TB itu dulu kan dianggap penyakit orang miskin, penyakit orang di daerah kumuh perkotaan gitu kan, di daerah penyakit orang yang tinggal di daerah kumuh gitu. Tapi sebenarnya ya hampir semua kelompok masyarakat tuh ada wakilnya yang terkena TB. Hanya pada kondisi tertentu itu biasanya lebih banyak ya, terutama misalnya daerah-daerah kumuh, urban slum misalnya dulu. Sebenarnya kasus TB itu munculnya juga, maksudnya menjadi perhatian itu juga karena di daerah perkotaan yang yang padat ya, menjadi perhatian dulu kan. Kalau kita lihat ke sejarahnya dulu tahun sekitar 1800-an ada revolusi industri di Inggris. Jadi semua orang urbanisasi ya, dengan kondisi kaum buruh yang tidak terlalu bagus kondisi tempat tinggalnya terlihat di situ memang lebih banyak gitu. Tapi sebenarnya semua orang juga bisa terkena TB atau TBC. Nah, TBC sendiri itu adalah penyakit dia ditularkan lewat udara. Masuknya pertama sebagian besar adalah mengenai
saluran nafas atau paru-paru, tetapi semua organ di dalam tubuh kita itu bisa terkena tuberkulosis ya. Dari laporan kepustakaan, itu yang belum pernah dilaporkan terkena itu hanya 2, otot rangka dan otot jantung. Tapi kalau bagian tubuh kita yang lain sebenarnya, ke otak bisa jadi meningitis TB. Ke kulit juga bisa jadi TB kulit, ke ginjal juga bisa. Tapi ya hanya otot itu yang belum pernah dilaporkan terkena. Oke. Berarti TB ini bisa menyerang mulai dari usia anak-anak gitu ya dokter? Iya. Hingga dewasa. Ya anak-anak ya. Dari mulai neonatus atau bayi baru lahir, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi pre-remaja, remaja, dewasa muda, dewasa, kemudian senilis di atas 40 tahun sampai elderly atau lansia di atas 65 tahun, semua bisa terkena. Tapi kalau misalnya anak baru lahir, itu bisa, apakah kemungkinan karena dari ibunya juga mungkin di saat mengandung mengidap TB atau gimana tuh dokter? Anak baru ya, ada beberapa kasus dilaporkan memang kongenital, maksudnya dari lahir memang dari ibunya ya. Tapi bisa juga dia terkenanya di luar, maksudnya mungkin terkenanya bukan langsung waktu bayi neonatus ya, tapi baru lahir, tapi mungkin di bawah usia setahun tuh karena ada orang dewasa yang sekitarnya terkena TB yang kondisinya infeksius atau menularkan, akhirnya tertular. Karena itu tadi ya, penularannya bisa jadi melewat udara. Ya, kita sudah memastikan bahwa TB itu airborne disease atau penyakit yang dibawa melalui udara. Berarti cepat banget nih proses penularannya dokter. Penular. Kalau dikatakan cepat sebenarnya juga tidak seperti COVID ya. Kalau COVID kan kena hari ini ditunggu 14 hari ada gejala atau enggak, kalau enggak ya berarti enggak tertular. Kalau TB ini dia terkena ya, misalnya TB. Jadi kalau kita terpapar itu 30% akan terinfeksi, 70% ya imunitasnya bagus, masuk saluran nafas, TB-nya dibuang aja. Yang 30% terinfeksi ini dalam 2 tahun hanya sekitar 5% yang sakit. Jadi tidak semua orang yang tertular TB itu akan menjadi sakit. Hanya sekitar ya dalam 2 tahun tuh yang 10% yang akan menjadi sakit, yang dalam 2 tahun tuh 5% akan nampak. Kalau kondisi badan kita bagus, imunitasnya, kita hanya akan menjadi terinfeksi TB atau istilahnya itu infeksi laten tersembunyi, infeksi laten tuberkulosis ya. Tuh. Kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, bisa jadi bakteri yang masuk itu tidur gitu ya dokter? Ya, tidur atau istilahnya. Ya, tidur dia. Dan sering dengan daya tahan tubuh kita yang bagus, dengan asupan gizi yang baik, kan lama bakterinya bisa jadi hilang gitu ya dokter ya? Tidak akan hilang, cuma dia tidak akan pernah maksudnya menjadi kita sakit, kan tidak ketahuan sampai dia kemungkinan meninggal karena sebab yang lain. TB-nya tidak pernah bermanifestasi. Gitu. Ya, sebagian. Oke. Nah, ini gejala awalnya gimana nih dokter? Kalau seseorang itu terinfeksi TB, kan kita nggak bisa lihat misalnya hari ini tertular, tapi kita mungkin dalam beberapa minggu baru kelihatan nih gejalanya gitu. Iya, bisa hari ini tertular, kemudian inkubasinya sekitar paling cepat itu 3 minggu, kemudian sakit, bisa berpuluh-puluh tahun. Baru ya kita. Jadi kalau kena TB itu kapan sih, kita nggak tahu kenanya itu kapan, karena itu bisa laten ya. Itu gejalanya itu kalau yang TB itu ada gejala klasiknya ya. Kalau kita melihat ke literatur yang lama, itu dulu kita mengenal disebut TB itu ketika abad 17-an itu namanya consumption. Jadi seperti ada sesuatu yang mengkonsumsi badan kita dari dalam, namanya consumption. Ya, itu. Jadi gejala klasiknya itu batuk-batuk lama, kemudian kadang disertai darah, malam hari itu berkeringat, meriang-meriang enggak jelas, makin lama makin kurus, lama-lama mati. Itu dulu, karena dulu belum ada obatnya sekitarnya. Maka jadi itu consumption, seperti seolah-olah ada sesuatu yang memakan badannya dari dalam. Ya, batuk-batuk lama, enggak hilang-hilang, batuknya tuh hilang timbul, kadang disertai darah, kemudian malam-malam berkeringat, badannya makin lama makin kurus, lama-lama meninggal. Tuh kalau gejala klasiknya. Tetapi TB itu dikenal dengan the great imitator. Gejalanya bisa tidak jelas. Ya, maksudnya tidak sama gitu, tapi yang klasik itu sebagian besar klasik seperti itu ya. Oke. Nah, ini dokter,
Tadi dokter bilang hampir rata-rata seluruh organ tubuh itu bisa diserang kecuali tadi otot dan juga. Otot rangka dan otot jantung yang belum pernah dilaporkan kena. Tapi kalau yang paling cepat nih dokter, bagi organ tubuh yang mana nih yang paling cepat diserang sama TB? Sebagian besar TB itu menyerang paru-paru kita. Ya, jadi karena paru kita itu meskipun di dalam, dia itu berhubungan langsung dengan udara luar. Jadi apapun masuk ke dalam tuh, kalau fungsi apanya berkurang ya, fungsi pelindungan mekaniknya berkurang seperti karena merokok, karena kelelahan atau apa, itu bisa menyebabkan kelainan pada parunya. Jadi termasuk kalau misalnya yang masuk itu adalah kuman TB atau kita mengenalnya dengan Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini dokter, untuk mendiagnosis TB ini kira-kira apa saja tes yang dilakukan agar sehingga bisa dikatakan bahwa si pasien ini positif TB? Oke. Kalau untuk diagnosis TB kita kembali ke dasar ya, TB itu penyakit infeksi. Tentu kita memastikan bahwa dia benar-benar kena TBC, itu berarti ketemu kumannya tadi, Mycobacterium tuberculosis. Bagaimana cara kita menemukan kumannya? Bisa dilihat langsung dari mikroskop. Kita pewarnaan yang menjadi standar itu pewarnaan Jehl-Neelsen. Jadi dahak diwarnai kemudian dilihat dengan mikroskop. Itu yang paling mudah, paling murah ya. Tetapi tidak sensitif. Dia bisa mendeteksi itu kisarannya bisa antara 40 sampai 80% bisa. Kemudian cara kedua adalah mendeteksi DNA-nya. Itu pemeriksaan molekuler yang sekarang untuk WHO dijadikan standar ya, dengan memakai Catterick. Itu pemeriksaan molekuler atau tes cepat molekuler. Jadi kita mendeteksi DNA dari kuman tuberkulosis. Kemudian cara yang paling baik menjadi gold standar adalah ditumbuhkan. Jadi dari dahak itu diambil kemudian ditanam ke media khusus. Kita tunggu sekitar 6 sampai 8 minggu tumbuh atau tidak kumannya. Itu cara yang paling bagus. Ya, jadi kuman TB itu pertama paling bagus ya dideteksi bakterinya. Tetapi untuk penunjang lainnya bisa kita lakukan pemeriksaan ronsen, bisa kita lakukan pemeriksaan yang lainnya ya. Tapi yang standar adalah ronsen ya. Jadi pemeriksaan dahak kemudian standar ronsen torak aja. Oke. Nah ternyata dokter misalnya kalau positif nih TB gitu. Nah, nanti cara pengobatannya gimana dokter? Untuk pengobatan kita memakai standar pengobatan yang sudah ditetapkan dari WHO ya. Kita jarang sekali kondisi yang menyebabkan kita menyimpang dari guideline itu atau pedoman itu ya. Pengobatannya untuk sekarang standar kalau TBC-nya itu baru, dalam belum pernah minum obat sebelumnya, dan dideteksi dari pemeriksaan molekuler tidak ada yang kebal sama obatnya, kita berikan pengobatan untuk 6 bulan. 2 bulan pertama itu ada 4 macam obat ya, INH, rifampicin, isoniazid, ethambutol. Tapi masalahnya semua obat itu harus diminum sebelum makan. Ya, ini juga kita harus menjelaskan, kalau kita dikatakan minum obat sebelum makan, berarti kita minum obat langsung makan ya. Iya, kalau di masyarakat masih banyak yang seperti itu ya dok. Ya, ini yang mau minum obatnya sebelum makan ya. Sebelum makan. Jadi kita minum obat habis itu makan. Tapi ternyata obat-obat TBC ini yang menyebalkannya dia harus diserap dalam perut kosong. Jadi maksudnya kita minum obat, tunggu minimal 1 jam baru kita boleh makan. Baru boleh makan. Nah, makan berat ya. Tetapi karena dalam mindset kita minum obat itu pasti harus dalam kondisi perut berisi ya. Kalau makan, kalau kita minum obat tuh perut kosong pasti agak mual, kadang nyeri. Itu kalau misalnya kita makan makanan sesuatu yang ringan ya, seperti misalnya makan yang asin-asin biskuit atau apa, itu boleh. Tapi jangan makan berat. 2 bulan pertama tuh 4 macam obatnya. Kemudian dilanjutkan 4 bulan itu dengan 2 macam obat. Ya biasanya kalau yang udah 2 macam obat itu sudah ringan ya, tidak terlalu berat karena 2 macam dan dia udah terbiasa sebelumnya kan itu. Tapi minum obat ini itu paling cepat durasinya 6 bulan ya dokter ya? Paling cepat ya untuk yang regimen atau obat sekarang adanya yaitu paling cepat 6 bulan. Cepat 6 bulan, 9 bulan. 9 bulan itu untuk kasus-kasus khusus ya. Biasanya seperti kasusnya pasiennya sakit gula atau diabetes mellitus. Kemudian gula darahnya itu ya susah terkontrol ya. Kadang pasien itu kan bandel ya. Makannya enggak kemudian pengobatannya enggak teratur. Itu bisa kita perpanjang. Atau
TBC-nya itu bukan di paru saja, tapi di tempat lain. Misalnya di tulang. Di tulang tuh obat susah masuk ke dalam tulang tuh. Jadi kadang kita perpanjang, bahkan antara bisa yang mengatakan sampai setahun, ada 18 bulan sampai 24 bulan ya. Untuk standar pastinya sih masih berbeda-beda ya, tetapi itu bisa diterima. Kalau misalnya ternyata TBC-nya TBC tulang ya, sering terkena tulang belakangnya, ada bengkok, ada dikeluarkan nanahnya dari tulang belakang tuh, perlu minum obatnya kadang sampai 2 tahun. Karena susah masuk obat untuk masuk ke dalam tulang, itu sangat susah. Jadi kenapa pengobatan TB ini begitu lama? Agar memastikan semua bakterinya itu bisa teratasi gitu ya dokter ya? Iya, kita mengatakan bahwa 100% mati kumannya itu sebenarnya tidak ada pemeriksaan yang bisa memastikan itu. Tetapi standarnya kalau sudah diberikan 6 bulan, biasanya pasien berat badannya naik, gejalanya berkurang. Tuh. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih kita tahu obat TB kita berhasil, itu paling utama adalah kita lihat dari berat badannya. Kan kalau sakit TB tadi kan kurus ya lama-lama. Tapi setelah minum obat 1-2 bulan kadang ya makannya mulai enak lagi itu apa. Itu biasanya kita berhasil pengobatan TB-nya. Oke. Nah, gini dokter. Kalau misalnya nih tidak disiplin minum obat, ya. Nah itu yang terjadi dengan yang namanya resisten obat gitu ya. Iya. Artinya udah kebal nih sama obat. Sama obat-obat yang biasa, nggak bisa pakai lagi obat yang untuk 6 bulan itu. Yang standar tadi yang awalnya. Iya. Gitu, Jadi ya sebenarnya obat TB yang terbaik untuk bisa membunuh kuman TB itu yang ada di dalam regimen yang 6 bulan tadi. Ada INH dan rifampicin, itu yang paling bagus gitu. Kalau sudah kebal terhadap 2 itu INH rifampicin, kita perlu obat-obat lain yang lebih banyak, kemudian lebih banyak efek sampingnya, kemudian lebih toksik seperti itu, lebih lama obatnya. Lebih tinggi juga dosisnya ya dokter? Iya, kadang lebih tinggi. Kadang obat sama kita berikan dosis yang lebih tinggi gitu. Oh gitu. Nah ini dokter, kan pengobatannya lumayan lama nih dokter. Kira-kira efek sampingnya apa aja sih dokter? Konsumsi obat TB ini? Efek sampingnya itu kita bagi adalah efek samping yang tidak perlu dikhawatirkan ya, seperti contohnya air seninya menjadi merah. Itu biarin aja enggak apa-apa. Kadang itu yang buat takut kan, dikiranya dia jadi pipis berdarah gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata itu memang obat itu setelah bekerja kan harus dibuang. Jadi dalam waktu dibuangnya lewat. Dia sebenarnya bukan hanya air seninya saja kan warna merah, keringat sama air mata pun bisa warnanya orange gitu. Tapi itu tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian efek samping yang harus dikhawatirkan tuh kalau misalnya dia muntah tidak berhenti-berhenti. Dia kan mual, tapi mual pasti, kalau mual sedikit mungkin biasa ya, tapi kalau kemudian diikuti muntah yang hebat, itu yang kita harus perhatian. Kemudian obat TBC ini bersifat berat, maksudnya memberikan beban berat kepada hepar, jadi toksik pada hepar, beracun pada hepar. Jadi pada beberapa orang ya tapi di bawah 10% itu terjadi gangguan fungsi heparnya. Terjadi luka karena minum obat itu, jadi luka hatinya gitu, heparnya tuh. Jadi bisa muncul kondisinya dia kuning, atau dia lemas sekali seperti itu. Jadi itu yang berbahaya. Ya, ada gangguan pada hepar atau hatinya. Nah kalau misalnya kasusnya seperti itu dokter, apakah pengobatannya memang harus dihentikan atau gimana? Ya kalau memang kondisinya berat kita hentikan dulu. Setelah kemudian karena gangguan heparnya itu terjadi karena obat, dihentikan biasanya untuk sementara, dia akan balik lagi, akan kembali normal. Setelah normal bisa kita berikan lagi, tapi biasanya kita berikan lebih pelan ya. Kita coba 1 per 1 dulu. Obat ini kita coba seminggu aman, obat kedua, obat keempat, gitu. Nah, apakah tidak seharusnya nih dokter di saat mendiagnosa misalnya nih positif TB, apakah tidak dilihat juga organ tubuh yang lain kesehatannya seperti apa sebelum kita memberikan obat ini? Karena takutnya itu tadi komplikasi. Misalnya ternyata dia ada riwayat liver ataupun ada luka ya dokter? Iya, perlu injury, luka pada cedera pada hati. Itu. Di saat sebelum memberikan obat itu harusnya dilihat juga nih kondisi organ tubuh yang lain sehingga nanti tidak terjadi komplikasi gitu dokter. Ya, itu mungkin bisa kalau kita lakukan pengobatannya di tingkat layanan primer sekunder ya. Kalau di layanan primer itu biasanya dia mengikuti program karena jumlah yang
persentase yang mengalami gangguan hepat itu juga tidak tinggi ya, mungkin antara 5% sampai paling tinggi 10% lah. Ya, kemudian mungkin lebih dari ke anamnesis atau ditanya riwayat kesehatan dulu, pernah sakit kuning tidak? Atau pernah diperiksa darahnya positif hepatitis B atau C atau yang lainnya. Itu saja. Kalau memang pernah mungkin bisa dikirim ke layanan sekunder, tapi kalau tidak, misalnya tidak pernah ada riwayat kuning kemudian juga usianya tidak terlalu tua, mungkin tidak di atas 65, kadang memang langsung kita berikan saja obatnya. Itu di puskesmas. Di puskesmas ya. Tetapi kalau kemudian ada gejala misalnya muntah-muntah atau kuning, baru kita periksa. Jadi untuk program secara keseluruhan bahwa semua pasien yang dapat obat TBC harus dievaluasi secara menyeluruh fungsi hepatnya itu tidak ada. Jadi karena kejadiannya juga sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi bisa ditemukan itu ya. Nah, untuk pengobatannya itu apakah sama, dokter? Diagnosa dan pengobatannya itu apakah sama di puskesmas dengan rumah sakit? Untuk sekarang karena kita di program itu sama ya, karena kita sudah diberikan alat tes cepat molekuler. Ada yang di puskesmas memang dibagikan, beberapa kok di Padang ini yang punya misalnya puskesmas Lubuk Buaya, puskesmas Andalas itu sudah ada. Jadi mereka mengcover puskesmas sekitarnya. Alatnya sama. Kemudian untuk di rumah sakit jadi diberikan alat yang sama itu. Jadi untuk mendiagnosis awalnya itu sudah standar ya, sesuai yang digariskan WHO. Cuma kadang misalnya awal tahun atau apa gitu kan, bahan habis pakainya atau kita pakai katrik itu kadang agak seret ya, karena dia datang di drop dari nasional, kadang belum datang atau apanya. Itu salah satu yang menjadi kendala dalam mengatasi tuberkulosis. Jadi mengatasi tuberkulosis itu tumpuan utamanya bukan dari dokternya sebenarnya, itu dari komitmen politik. Jadi dokternya mau ngapain aja, kalau misalnya logistik tidak tersedia juga susah gitu. Jadi makanya ada komponen DOT tuh yang paling tinggi, yang paling pertama adalah komitmen politik. Kalau di rumah sakit direkturnya bersedia tidak menangani rumah sakit pasien TB. Iya. Kalau di rumah sakitnya ada layanan TB. Kalau memang di situ memang tidak akan bisa jalan kita memberikan terapi pada pasien TB, karena memang harus karena kalau maksudnya tidak dapat dukungan, nanti bisa obatnya kurang, tenaganya tidak dilatih, kemudian komitmen dokternya juga karena tidak ada dukungan juga akan susah gitu. Jadi untuk mengatasi TB itu sebenarnya masalah sosialnya dengan masalah kesehatannya sama beratnya. Bahkan kalau guru saya mengatakan TB itu penyakit sosial dengan beberapa aspek medis, karena lebih banyak jadinya komponen yang harus terlibat dibandingkan kalau misalnya penyakit lain gitu. Iya benar. Dari yang dokter lihat, mungkin gimana sih kolaborasi seluruh stakeholder di Indonesia saat ini dalam mengakhiri TB ini, dokter? Ya, kolaborasinya sebenarnya sudah diusahakan untuk kita melibatkan untuk semua pihak ya, karena kalau tidak seperti itu ya tidak jalan programnya. Tapi kadang ya yang namanya kerjasama kolaborasi tentu kadang bisa ditemukan beberapa titik lemah gitu. Karena yang kita organisir itu adalah banyak komponen ya. Bisa masalahnya dari penyedia layanannya, bisa masalahnya dari dinas terkait, itu kadang ya berganti-gantian aja timbul masalah. Tapi sejauh ini kita berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin pada pasien TB. Mungkin untuk layanan kesehatan di puskesmas sendiri gitu. Ya, kalau kita memberikan layanan kesehatan itu berarti kan kita harus berinvestasi ya negara. Investasi itu bukan hanya dalam bentuk menyediakan sarana, tetapi untuk tenaga kesehatannya itu memang harus dilakukan pelatihan terus-menerus, kadang berkala. Mungkin itu yang jadi meskipun standarnya kalau sudah kuning harus segera dirujuk gitu kan, tapi kadang kan tidak sama semua kondisi pasien. Kemudian untuk untuk TB itu memang harus ada pelatihan secara berkala, karena cepat sekali perkembangan ilmunya. Ya, penelitiannya lumayan berjalan maju sering gitu. Jadi banyak pilot project di negara ini kira-kira bisa diapakan. Jadi memang harus diberikan pelatihan berkala. Yang seperti itu mungkin ya. Kadang yang dulu sudah mendapat pelatihan itu pindah terus datang orang baru yang masih gagap-gagap gitu. Jadi mungkin kalau dalam pandangan saya ini
kita perlu investasi ke SDM-nya. Jadi perlu diapakan untuk menyalahkan ini juga tidak bisa gitu kan. Kadang apa ya, beda-beda itu, terus kemudian orang baru diharapkan langsung mempunyai kualitas yang sama juga tidak bisa. Jadi memang kita memberikan edukasi ke pasien gitu ya. Kalau memberikan edukasi itu memang SDM di puskesmasnya dulu yang memang harus benar-benar paham banget nih tentang TB gitu. Karena pasien ini kan bukan hanya jasmaninya nih yang terganggu karena TB, tapi juga perlu psikologisnya juga perlu sosial perlu sosial support ya sebenarnya itu. Kalau di Rumah Sakit Unan sendiri gimana nih dokter untuk penanganan TB ini saat ini? Untuk saat ini kita sudah DOTS itu sudah jalan sejak rumah sakit ini dibuka, dan tadi komitmen politisnya dari pihak direktur dari itu sangat mendukung ya untuk memberikan layanan TB DOTS, karena juga ini masuk ke dalam Proknas ya, program nasional yang harus didukung oleh semua komponen. Untuk sekarang layanan TB DOTS untuk di kita bisa diberikan, dan jejaring internalnya sudah kita perkuat ya untuk itunya. Kemudian untuk jejaring eksternalnya juga kita bekerja sama dengan puskesmas. Misalnya ternyata pasien ini saya kejauhan pergi ke sini, tidak pernah kita paksa harus ke sini biar kita tetap punya pasien, tidak. Maunya di mana Bu? Mau di sana, kita kadang menghubungi pihak petugas kesehatan lain. Kemudian kita juga alhamdulillah mulai tahun ini kita dapat alat baru yang untuk tes cepat molekuler, dan sedang mengusahakan untuk layanan TB resisten obat untuk memberikan, karena TB resisten obat cukup tinggi di Sumatera Barat, dan kadang untuk inisiasinya kan perlu banyak pemeriksaan, terus kadang di M Jamil itu antri. Jadi mungkin kita akan bisa mengcover daerah sekitar Padang yang di atas ya, dekat Pauh, kemudian Lubek. Dan kalau kabupaten luar mungkin bisa di pesisir selatan, itu bisa lebih dekat ke sini gitu. Nah, sebelum terpapar nih dokter, apa aja sih cara mencegah TB ini? Sebelum terpapar, untuk kita pribadi atau untuk gimana? Untuk semua? Mungkin untuk pribadi dulu, kemudian untuk semua. Kalau menghindari terpapar tuberkulosis itu tidak bisa ya selagi tinggal di Indonesia. Karena kita sosial kita manusia itu makhluk sosial. Kita cenderung untuk pergi kemana tempat orang berkumpul, pergi ke masjid, pergi ke pasar. Kita tidak tahu, kita tidak bisa mendeteksi semua orang di masjid harus bebas TB, tidak bisa. Jadi itu sudah menjadi bukan habit ya, fitrah kita, manusia itu makhluk sosial ya. Tidak bisa kita melarang untuk terpapar, tidak bisa. Kemudian tuberkulosis ini berbeda dengan COVID ya. Kalau COVID cuci tangan hancur virusnya kena sabun. Tapi kalau tuberkulosis ternyata tidak mempan. Jadi ya mungkin kalau untuk mengatasi lebih ya kita mungkin kalau memang kita jiwanya ada jiwa sosial, mungkin bisa ikut organisasi yang membantu. Banyak ya kader masyarakat itu membantu mengidentifikasi orang yang perlu di screening untuk tuberkulosis. Kemudian yang kedua ya lebih ke arah menjaga kondisi tubuh, kan seperti saya katakan tadi, kita bisa terkena infeksi TB dan kondisinya laten selama kondisi badan kita bagus. Jadi makan cukup, tidur cukup. Kalau gimana caranya menghindari terpapar, itu tidak bisa kecuali kita mau mengisolasi diri ya, kayak tidak bersosialisasi itu ya. Kemudian ya kalau misalnya ada beberapa penyakit tertentu yang menurunkan kekebalan, itu harus mendapat perhatian khusus ya. Seperti kalau kita sakit gula atau diabetes mellitus, itu resikonya mungkin 2-4 kali lipat lebih tinggi daripada yang tidak diabetes untuk terkena TB. Jadi kalau ada diabetesnya ya mungkin pastikan diabetesnya itu terkontrol ya. Kemudian selalu melaporkan ada keluhan. Jadi keluhannya kan bisa ranknya panjang ya. Misalnya demam atau batuk itu selalu laporkan kalau kontrol ke apakah saya kemungkinan ada kena TB, saya ada sakit gula tapi kemudian
2 bulan ini sering demam-demam tidak jelas gitu. Mungkin itu mulai nanti penyedia layanannya yang akan mengevaluasi TB enggak pasiennya itu. Kemudian pasien yang kedua yang yang HIV ya. HIV itu juga mudah terinfeksi dan mudah sakit. Nah, itu juga memang kalau di HIV biasanya kalau kita di layanan kita screening pasiennya TB atau tidak. Nah, kemudian kita kolaborasi ya TB dan HIV itu. Jadi semua pasien HIV itu kita pastikan TB atau tidak. Kalau tidak TB kita berikan obat pencegahan bisa. Tapi kemudian kalau pasien TB kita juga screening pasiennya ini ada HIV-nya atau tidak. Gitu. Jadi kalau itu kadang kan terkejut gitu kan, tidak ditanya apa-apa faktor resiko untuk kena HIV-nya hanya karena dia sekarang dapat pengobatan TB diperiksa HIV itu sudah menjadi program ya kita mendeteksi apakah ada HIV pada pasien TB. Kemudian yang pasien dengan imunitas menurun lainnya ya seperti mendapat obat-obat kanker, obat-obat steroid dosis tinggi itu memang harus di screening ya. Jadi kalau perlu bertanyakan saya mendapat obat ini ada kemungkinan saya kena TB atau enggak, nanti di screening di ronsen di apa. Kalau aman bisa diberikan obat pencegahan. Jadi intinya untuk meminimalisir dengan penerapan PHBS gitu ya dokter ya, pola hidup bersih dan sehat. Iya, ya. Atau mungkin kalau mungkin lebih ke lingkungan ya, karena dulu sekitar abad 17 di Inggris itu 1 dari 4 kematian itu disebabkan karena TB. Ada 4 orang mati, 1 kemungkinan itu karena TB. Jadi karena kondisi waktu itu ada daerah urban slum, daerah kumuh itu meningkat pesat karena ada revolusi industri. Tapi kemudian ya bahkan sebelum obat TBC itu ditemukan, ketika terjadi perbaikan sanitasi dan lain, kematian karena TB itu turun 90%. Jadi mungkin kita bisa yang memang tadi PHBS ventilasi rumah, kemudian untuk ruangan ya. Tapi kita sekarang masalahnya adalah semua ruangan ber-AC ya. Iya benar. Karena mungkin lebih ke melindungi alat seperti ini kan, alat-alat seperti kita di studio ini tidak bisa kena kalau tidak ruangan ber-AC ya. Mungkin itu lebih kita sebenarnya pemerintah juga sudah mengakomodasi kita mengadakan acara Car Free Day. Itu kan setidaknya kita pergi keluar kena matahari itu ya. Iya. Itu kan di ruangan terbuka itu ventilasinya bagus. Cuma masalahnya di kami pernah melakukan penelitian kuesioner. Kita berharap untuk mendapatkan udara yang bersih waktu pergi Car Free Day itu kan. Kendaraan bermotor tidak ada. Tapi ada yang pergi ke Car Free Day untuk merokok. Itu yang menjadi masalah ya. Kan sebenarnya kayak Car Free Day itu kan bukan hanya untuk kesehatan badan tapi juga kesehatan sosial kan, kita berinteraksi dengan orang itu kan juga bagus juga gitu. Jadi ya mungkin, tapi kalau masalah misalnya rumahnya harus itu kita kan tidak bisa dari dinas kesehatan sendiri, itu berhubungan dengan perumahan rakyat dan lain-lainnya. Jadi mungkin ya memang TB tidak bisa sendiri tidak bisa jalan sendiri dari tenaga kesehatan ya. Misalnya kalau perlu rumah yang ventilasinya bagus, tentu berhubungan dengan PUPR gitu untuk menyediakan rumah subsidi yang memenuhi syarat untuk ventilasinya bagus. Seluruh elemen masyarakat juga harus benar-benar ikut kerjasama untuk mengakhiri TB ini gitu ya. Iya. Kita bahkan juga kader juga kita himbau, kita bantu, kita kita rekrut untuk membantu menemukan pasien TB. Kemudian dia memberikan, karena kalau kader kan lebih mudah ya, mereka jangkauannya lebih luas dibandingkan tenaga kesehatan. Paling pergi ke puskesmas, kalau dia kerja di puskesmas, yang rumah sakit pergi ke rumah sakit, yang turun ke lapangan itu kan jarang ya. TBC itu bisa sembuhkan, dia menularkan iya, tetapi apabila diobati dengan minum obat setelah 2 minggu, tingkat penularan sudah menurun 80% atau lebih. Gitu ya, karena ya stigma itu susah ya. Dulu pernah ada satu guru, dia seorang guru kan, kemudian didiagnosis TB, itu sudah heboh gitu kan, ada beberapa orang tua yang melapor ini gitu kan. Jadi memang stigma itu sangat sangat membuat cara kita mengatasi masalah itu jadi lebih sulit dari seharusnya gitu. Jadi orang yang itu tuh justru menyembunyikan, sementara kalau dia menyembunyikan bahwa dia sakit, dia jadi malas berobat, takut berobat gitu kan. Nanti sama seperti waktu COVID itu kan, udah batuk, saya enggak mau ke dokter karena nanti takut di COVID kan gitu kan. Nah, oke Dok, ini closing statement nih untuk pemirsa kita terkait dengan TB ini, karena tadi kita udah banyak ngobrol tentang TB.
closing statement dari Dr. Wati. Terima kasih. Tuberkulosis atau TBC ini masih menjadi masalah kesehatan global ya. Dengan mungkin menyebabkan kematian di seluruh dunia itu sekitar 1,6 juta pasien. 1,6 juta individu meninggal karena TB dalam 1 tahun. Ya. Untuk mengatasi ini kita perlu kerjasama dari semua pihak ya, bukan hanya dari praktisi kesehatan. Kemudian tujuan kita untuk mengatasi TB itu adalah NTB pada 2030 ya. Di tahun lalu tema peringatan itu adalah The Clock is Ticking atau waktu terus berjalan, kita dikejar nih. Tahun 2030 sudah harus habisnya TB, tapi kita masih gimana gitu kan, masih di mana kita. Jadi tetapi mungkin untuk meningkatkan semangat kita, tema Hari TB Sedunia tahun ini adalah Yes We Can. Ya, kita bisa mengakhiri TB pada tahun 2030. Mengakhiri ini jadi bukan TB sama sekali tidak ada di muka bumi ini, bukan ya. TB itu mungkin turun jadi sekitar 1% dari sekarang gitu ya. Kemudian dia tidak menjadi masalah devastating economic problem. Jadi kalau ada orang yang kena TB di dalam suatu keluarga itu, keluarganya tidak akan bermasalah pada masalah ekonominya, hanya ya kena TB diobati seperti kita penyakit biasa. Karena kalau sekarang ini misalnya kena TB itu adalah tulang punggung, satu keluarga itu terkena dampaknya. Jadi NTB ini bahwa TB menjadi kasus penyakit yang biasa, tidak akan menyebabkan keluarga itu hancur secara ekonomi kalau ada anggota keluarganya kena TB. Itu target kita di 2030 ya. Ya, kita bisa mengatasi TB, kita bisa semoga kita bisa mencapai target untuk mengakhiri TB tahun 2030. Baik, itu dia pemirsa, kita tadi sudah berbicara persoalan TB, dan tentunya untuk mengatasi ini kita harus perlu bekerja sama untuk mengakhiri TB ini, baik itu dari pemerintah, kemudian juga seluruh layanan kesehatan dan juga masyarakat. Yuk dengan bersama kita saling support dan kita akhiri TB ini, dan jangan lupa juga untuk tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan tentunya akhir kata saya Muslimah dan juga Dr. Wati dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, salam edukasi untuk kejayaan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.